Hai, apa kabar? Iya, jadi 2 minggu dari HP Infinix ini di launching, lagi-lagi harganya udah mulai drop. Kali ini drop sekitar 200 ribuan. Dan ya, ini dia waktunya untuk review Infinix GT 10 Pro. Oke, seperti biasa, jadi kalau HP Infinix launching itu saya nggak pengen buru-buru ngasih reviewnya karena ada beberapa hal yang saya tungguin. Dan kali ini di Infinix GT 10 Pro ini ada 2 hal yang saya tungguin. Pertama itu masalah harga. Jadi biasanya HP Infinix itu setelah seminggu dari launching atau sekitar 2 minggu dari launching itu harga di marketplace-nya udah lumayan turun. Dan kalau kalian cari Infinix GT 10 Pro ini di marketplace itu sekarang harganya udah lumayan drop sekitar 200 ribuan. Jadi yang pertama ini udah kejadian. Poin kedua yang saya tungguin itu adalah update software, karena biasanya Infinix itu dari HP mereka di launching, nggak lama mereka itu kasih update software buat HP mereka, dan ada beberapa perbaikan biasanya dari software pertama di launching. Lagi-lagi ini kejadian di Infinix GT 10 Pro, ini udah ada satu update software yang lumayan ngasih perbaikan dari HP ini. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk review dari si Infinix GT 10 Pro. Strategi ngerusak harga pasar sepertinya emang lagi getol banget ya dilakukan sama Transsion Group sampai-sampai di kuartal 2 tahun 2023. Meskipun pasar lagi lesu, tapi mereka berhasil naik ke 5 besar, menggeser Realme yang terlempar keluar 5 besar brand smartphone di Indonesia. Buat yang belum tahu, Transsion Group itu diisi sama Infinix, Tecno, dan juga Itel. Gimana enggak ya di harga 3 jutaan kecil HP ini tuh beneran nggak ada lawan ya. Kita coba lihat dari brand sebelah, contohnya Poco ya. Di harga segini tuh ada Poco X5 yang biasa dan ya jauh lah ya. Kita ngomongin spek doang itu jauh banget dibandingkan dengan HP ini. Terus kita lihat di brand kuning sebelah lainnya yakni Realme. Harga segini tuh ada Realme 11 yang juga masih lumayan terpaut jauh ya secara spek dengan HP ini. Dan juga dari Samsung itu ada Samsung Galaxy A24 yang ya lebih jauh lagi perbedaannya dari Infinix GT 10 Pro ini. Nah, di harga 3 jutaan kecil kalian bisa dapetin apa aja sih dari Infinix GT 10 Pro ini? Oke, saya jelaskan dulu yang bagus-bagusnya ya. Kekurangan juga ada tapi ntar di bagian belakang. Infinix GT 10 Pro ini punya layar AMOLED 6,7 inch, resolusinya Full HD, refresh rate-nya tinggi di 120 Hz, itu sebenarnya udah umum lah ya. Tapi di Infinix GT 10 Pro ini dia bisa ngasih warnanya itu 1 miliar warna. Support SDR pula yang bikin tampilan warna layar dari Infinix GT 10 Pro ini jauh lebih gonjreng. Ini saya coba ya bandingkan side by side dengan layar Samsung S23 untuk kontras. Di sini layar Infinix terlihat lebih kontras, yang malah ini kadang jadi warna-warna gelap itu agak susah untuk dilihat. Tapi secara warna ini jelas kelihatan kalau warna layar dari Infinix GT 10 Pro ini lebih saturated dibandingkan dengan Samsung S23. Jadi fix ya, no debat, layar Infinix GT 10 Pro ini oke banget ya, udah layarnya bagus, ukurannya gede, jadi untuk dipakai nonton tuh udah enak banget. Oh ya, buat yang nanya apakah layar AMOLED-nya ada Always On Display, jawabannya nggak ada. Jadi meskipun fitur Always On Display di settingan itu ada, tapi ini tuh gimmick ya, karena setelah 10 detik layarnya itu bakal mati lagi. Jadi ini jatuhnya sebenarnya bukan Always On Display. Terus selain layarnya yang bagus, speaker di Infinix GT 10 Pro ini juga udah stereo yang lagi-lagi patut saya apresiasi untuk Infinix yang bisa ngasih speaker keduanya itu di bagian atas. Jadi nggak nyatu dengan earpiece yang bikin kualitas suaranya jadi makin bagus. Detailnya oke, powernya juga kencang meski secara bass masih sedikit kurang sih menurut saya. Jadi kalau mau enakan dikit bassnya ini tinggal masuk ke menu setting lalu aktifkan aja bass boost-nya di menu DTS setting. Cuman masalah getaran bodi di bagian belakang seperti di Infinix Note 30 ini masih ada ya, tapi sebenarnya nggak segitu ngeganggu juga sih menurut saya. Kedua chipset yang super ngebut, HP 3 jutaan mana lagi yang punya skor Antutu benchmark setinggi ini. Dengan RAM 8 GB yang udah LPDDR4X, terus internal memorinya gede 256 GB yang bertipe UFS 3.1. Ini tuh nyaman banget buat dipakai multitasking, buka tutup aplikasi harian. Lancar dan nggak nge-lag sama sekali.
Nah, sementara untuk performa gaming pada awal HP ini dirilis, main game bentar itu udah berasa stuttering dan patah-patahnya. Tapi untung kemarin Infinix baru aja ngasih satu update yang kalau lihat dari lognya itu ada improvement untuk ngurangin stuttering pada saat main game. Dan pas saya coba lagi setelah updatean dengan 2 game seperti FIFA Mobile settingan rata kanan, terus COD Mobile juga settingan rata kanan juga, ini so far aman-aman aja, jauh lebih stabil dibandingkan dengan sebelum update. Ini tuh menurut saya sebuah bukti kalau Infinix tuh serius ya ngegarap HP mereka, terutama dari sisi OS-nya. Kalau memang ada sebuah masalah, mereka tuh responsif dengan memberikan update software ke HP mereka. Terus kalau ngomongin suhu yang rame juga ya dibicarain, sebenarnya dari 2 game yang saya mainkan dengan masing-masing durasi sekitar 20 menit sih, bisa saya bilang ini tuh anget-anget aja seperti kebanyakan HP lainnya. Nggak panas seperti yang banyak dibicarakan orang. Mungkin setelah update ini performa pendinginannya jadi lebih oke. Lanjut kalau ngomongin desain, saya tuh jadi keingetan sama satu buah HP yang namanya Nothing Phone, yang mana mereka tuh saudara bukan, satu grup bukan, tapi kok desainnya bisa mirip ya. Cuman emang kalau Infinix desain belakangnya ini cuman sekedar grafis aja ya, bukan lampu kayak Nothing Phone. Ada sih sebenarnya lampu itu dekat bagian modul kamera, dan ini tuh berfungsi buat dipakai pas ngecas, terus pas playback music, atau juga bisa jadi LED notifikasi. Selebihnya ya secara build quality bisa dibilang ini cukup biasa aja dengan material full plastik, nggak berasa kokohnya. Mungkin bagian ini yang dipangkas sama Infinix supaya harga jual Infinix GT10 Pro ini bisa nggak tinggi-tinggi banget kayak sekarang. Lalu gimana soal kameranya? Umumnya sih kebanyakan HP yang jualan sebagai HP gaming kan punya performa kamera yang biasa aja. Tapi surprisingly nggak begitu di Infinix GT10 Pro ini. Untuk ukuran HP dengan harga 3 jutaan, bisa dibilang hasil foto dari Infinix GT10 Pro ini oke loh, dengan 3 kamera belakang yang sebenarnya sih cuma satu bersensor 108 megapiksel. Terus sisanya 2 kamera lagi itu lensa makro ya, lensa gimmick, dan juga depth sensor. Sementara kamera depannya ini ada di 32 megapiksel. Hasil foto di kondisi siang hari ini khas banget Infinix ya, dengan warna yang sedikit lebih vibrant dari kondisi aslinya. Terus secara dynamic range juga ternyata bagus ya, dimana bisa ngebalance antara area terang dan gelap dalam satu frame. Skin tone yang ditampilin untuk foto manusia juga nggak lebay, cuman untuk ketajaman ini bisa dibilang biasa-biasa aja. Kebalikannya malah di foto low light secara ketajamannya ini tuh bagus banget. Komposisi warna juga enak dilihat dan bisa dibilang minim noise. Intinya sih kalau buat diposting di media sosial, hasil kamera Infinix GT10 Pro ini nggak malu-maluin sama sekali. Oke, ini untuk perekaman kamera belakang Infinix GT10 Pro. Dia sebenarnya bisa sampai resolusi 4K. Kayaknya terlalu pendek ya tempat ngeremnya. 4K 30 fps, cuman opsi stabilisasinya mati. Nah, ini saya pakai di 1080 30 fps untuk aktifin ultra steady-nya, dan kelihatannya sih ini aktif banget. Parah, untuk warna juga oke, dynamic range lumayan ya, nggak bagus-bagus banget. Cuman segini hitungannya udah oke. Ya, ini untuk kualitasnya kayak gini. Bagus sih sebenarnya untuk overall videonya. Apa? Iya. Oke, ini untuk perekamannya dipegangnya handheld ya. Dan ini untuk kamera depan sama ya, ini untuk aktifin ultra steady harus 1080 fps. 1080 30 fps maksudnya. Dan ini kelihatannya stabil. Untuk warna juga oke. Udahlah. Ini HP keren banget ya di harga 3 jutaan. Foto bagus. Video juga oke, hitungannya segini, performa cakep, mantep lah pokoknya untuk si Infinix GT10 Pro ini. Mantap. Untuk warnanya kelihatannya oke, tinggal suaranya aja kayak gimana ya. Lengkap banget ya rasanya dengan harga 3 jutaan apa yang dikasih sama Infinix GT10 Pro ini. Kita lihat lagi, ini tuh masih ada beberapa fitur lainnya yang ada di Infinix GT10 Pro ini, dan biasanya tuh masih belum ada di HP lain di harga segini. Yang pertama, dia udah pakai fingerprint under display ya. Biasanya HP lain tuh di harga segini pakai fingerprint readernya di bagian samping. Sensor-sensor di sini tuh lengkap banget, gyronya juga responsif, NFC tentu ada,
IP rating tahan air dan debu IP53 juga ada. Jack audio 3,5 mm juga masih dikasih. Paket penjualan lengkap sampai dikasih tempered glass cadangan pula. Slot SIM card pakai model triple slot, 2 SIM dan 1 SD card. Koneksi WiFi udah pakai WiFi 6. Nah, gila, kurang lengkap apa lagi sih si Infinix GT 10 Pro ini? Ternyata ada satu kekurangannya, yakni daya tahan baterainya yang loyo untuk HP dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Saya belum tahu masalahnya ada di mana, apakah di optimasi software yang kurang oke, atau emang si Dimensity 8050 yang secara konsumsi dayanya emang boros. Jadi buat dipakai nonton video YouTube selama 20 menit dengan kecerahan layar full, itu baterainya berkurang 5%. Main game FIFA Mobile 10 menit berkurang 4%, yang secara overall ini performanya nggak jauh beda dengan Samsung S23 yang saya punya, yang pakai baterai cuma 3900 mAh doang. Tapi ini untungnya ketolong sama ngecasnya yang cepat. Ngisi dari 10 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 58 menit atau sejam kurang dikit ya, dengan charger 45 watt yang dikasihnya. Oh ya, by the way, ini untuk kabel charger Infinix juga udah gaming banget ya. Dikasih yang model menyiku 90 derajat gini. Jadi enak bisa dipakai main game sambil di-charge dengan fitur bypass charging ala Infinix. Yang mana ini untuk aktifkan fitur ini, dia bisa membuat daya yang masuk dari charger itu langsung masuk ke HP, nggak ngelewatin baterai dulu, yang efeknya bagus, bisa bikin baterai jadi lebih awet. Kesimpulannya, jadi dengan harga 3 juta kecil, Infinix GT 10 Pro ini bisa ngasih segalanya. Yang pertama, desainnya menurut saya ini keren. Terus performanya kenceng, hasil kamera ini bagus. Terus juga paket penjualan tuh lengkap banget, bahkan sampai ada tempered glass cadangan. Dan ya udah ya, fitur-fitur juga lengkap. Palingnya sedikit kekurangannya ada dari segi daya tahan baterai. Tapi sebenarnya buat saya di harga 3 jutaan ini tuh udah luar biasa banget. Dan bisa banget ya, mudah banget buat saya merekomendasikan buat kalian yang pengen nyari HP di harga 3 jutaan si Infinix GT 10 Pro ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.